Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Emma Semilina, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata tugas daripada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Yang mana diseminasi budaya positif ini merupakan penerapan segitiga restitusi yang dilakukan di sekolah. Selama saya pendidikan guru penggerak, tidak lupa dan tidak luput dari bimbingan dua orang yang sangat hebat. Yang pertama Bapak Fasilitator, Bapak Fadlan SPD MPD, dan seorang guru pengajar praktik yang hebat dan luar biasa, Ibu Haja Sandra Gustiana SPD GL. Yang mana sebelum saya melakukan kegiatan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif, saya membuat sebuah rancangan aksi nyata dengan latar belakang. Pertama, budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dan bertujuan untuk membentuk murid yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Dalam penerapannya di sekolah belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh warga sekolah, terutama tentang inti dari konsep budaya positif itu sendiri, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan konsep-konsep inti ini bisa dipahami oleh semua warga sekolah sehingga maka akan terwujudnya dan terbangun budaya positif di sekolah. Yang kedua, tujuan daripada pembuatan rancangan aksi nyata ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep budaya positif, dan yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Sebagai tolak ukur yang kami harapkan dengan pembuatan aksi nyata ini, yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan murid dan guru secara konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas ataupun sekolah yang sudah disepakati. Dan yang ketiga, terlaksananya penyelesaian masalah siswa di dalam penerapan segitiga restitusi, terutama pada pelayanan BP dan BK. Tahapan yang keempat dalam rancangan aksi nyata ini, saya juga membuat lini masa yang mana pertama, lini masa ini berkoordinasi dengan kepala sekolah karena setiap kegiatan selalu ada diketahui oleh pihak sekolah, dan yang kedua berkoordinasi juga dengan tim manajemen. Yang ketiga melakukan diseminasi budaya positif dengan para guru-guru, lalu selanjutnya menyusun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah baik dengan siswa maupun dengan guru. Dalam hal kegiatan ini tidak luput dari dukungan semua pihak, yang terutama pihak dari kepala sekolah untuk memberikan ruang kepada kami dan juga guru untuk berdiskusi praktik mengajar baik. Yang keduanya keyakinan kelas atau sekolah dan disiplin positif. Juga dukungan dari semua guru untuk lebih bersemangat mewujudkan budaya positif, dukungan dari para murid agar memahami tindakan budaya positif yang dilakukan oleh guru, dan perlengkapan untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri ataupun sekolah, seperti perlengkapan karton, spidol yang warna-warni, ataupun stick note dan ballpen. Sesuai dengan perkembangan zaman dan program pemerintah dalam pengembangan SMK untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian, maka SMK ini banyak diminati oleh masyarakat, terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun. Membina hubungan dengan industri sangat kami kedepankan karena supaya para lulusan dapat mudah tersalurkan.
kami beritikat untuk bisa berperan dalam mengurangi angka pengangguran, ditunjang dengan adanya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. SMK Muhammadiyah Majaya ini siap menghasilkan lulusan yang berani bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Adapun visi sekolah, berakhlakul karimah, berkualitas, mandiri, dan kompeten. Baiklah, adapun profil sekolah yang ingin saya perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, SMK Muhammadiyah ini memiliki berbagai ekstrakurikuler maupun sarana prasarana yang cukup lengkap dan memadai. Adapun sarana prasarana yang kami memiliki lapangan upacara yang begitu luas dan representatif untuk dilakukan upacara rutin kenaikan bendera, ruang guru yang cukup nyaman, ruang kepala sekolah, masjid dengan nama Masjid Holilullah. Alhamdulillah kami sudah memiliki masjid sendiri dan cukup bisa diaktifkan atau diramaikan ataupun dimakmurkan masjidnya dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan, baik kegiatan keagamaan seperti sholat duha, sholat berjamaah, dan juga pengajian ataupun kajian-kajian keputrian. Ruang belajar yang cukup nyaman dan juga adanya lab komputer, lab perkantoran, ruang tata usaha, ruang BPBK, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang pojok baca, dan ruang lain sebagainya. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang digeluti ataupun yang kami fasilitasi di sekolah seperti seni tari, baik dari daerah maupun dance modern, dan juga olahraga seperti futsal, basket, bola voli. Ada juga pramuka, paskibra, ada juga pramuka ciri khas Muhammadiyah yaitu HW. Ini pemirsa bisa melihat foto-foto kegiatan kami seperti HW. HW ini merupakan pramuka ciri khas Muhammadiyah. Di samping ada ekstrakurikuler, ada juga intrakurikuler yang kami sebutkan dengan IPM. IPM kepanjangan dari IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Yang terhormat kepala sekolah, yang terhormat tim manajemen, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, yang alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan, kesehatan, panjang umur,
sehingga kita bisa bertumbuh dalam cara diseminasi ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara yang pertama pembukaan. Marilah untuk acara pembukaan ini kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh tim manajemen. Dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Pak Haji sebagai guru. Dan yang ketiga, pematerinya ini nanti sistemnya berdasarkan estafet, namanya itu apa? Ya, komunikasi antara meja 1, presentasi 2, dan meja 3. Dan yang keempat, nanti boleh di setiap penyajian punya instruksi untuk tanya jawab atau nanti mau dialihkan juga boleh. Dan yang terakhir untuk menghemat waktu untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ishak Damani kepada Pak Adam, kami persilakan. Ya. Untuk acara berikutnya sambutan yang akan diberikan oleh Pak Joko, depannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dimas Emilina yang memberi kesempatan. Bapak Ibu, izinkan saya di sini mewakili kepala sekolah untuk memberikan sebutan sedikit. Pertama, saya menyampaikan selamat kepada Ibu Cucu, Pak Adam, dan Ibu Emang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan budaya positif dalam program Guru Kurang angkatan 11 di Kabupaten Bandung. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa mendapatkan secara ilmu atau pengetahuan berkaitan dengan budaya positif di sekolah tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ini. Sekali lagi kepada Ibu Emma Sabrina, Bapak Muhammad Ishak Adam, dan Ibu Cucu Lestari, selamat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Panitia yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, maka saya serahkan kepada Pak Adam. Baik, kita tepuk apresiasi dulu ya, Pak Cucu. Tepuk apresiasi. Di luar sana kita dapat Apresiasi. Seperti hal yang sangat menakutkan. Kenapa hampir sama? Mungkin di sini belajar ketulusan, dengan arti dari sebuah ketulusan. Ada jangan jauh-jauh, jangankan di siswa, karena sesama kita juga mengajar kalau orang timur dari sekolah masa bukan diri-diri gimana ya, itu susah sekali juga kalau katakan. Mungkin di sini bisa dilihat bahwa pengajaran berlaku sama dengan pengumuman.
kadang-kadang ketika kita mengajar, pasti si Bu ini kalau mengajar dikasih coklat. Tapi suatu hari Bu lupa nggak bawa coklat. Ya jadi ini kita tenang. Atau yang kedua penghargaan hukum. Ada kan penghargaan hukum mungkin ada bisa memberikan contoh untuk dihargai tapi masih dihukum. Ada lagi misalkan Bapak Ibu membuat mobil aja ataupun RPP nanti dikasih ribut misalkan pengganti kertas menteri sebesar 100.000 itu ribut atau hukuman. Jangan kalau kerjakan oleh masyarakat, tapi kalau kerjakan masyarakat. Pernah saya di suatu sekolah, dalam saya sebutkan sekolah itu seperti itu. Jadi termotivasi karena memang ada ribut harus lumayan gitu untuk membeli kertas. Lalu yang ketiga penghargaan melayani ketepatan. Penghargaan melayani ketepatan biasanya kalau mau mengumpulkan saya ke siswa ketika anak harus kalau kita di CDP ada ide kalau ke siswa mungkin batas pengerjaan tugas harus sampai 5 hari atau 3 hari. Kalau bisa minggu depan dia 5, itu yang saya lakukan pada anak-anak. Jadi kalau dia mengerjakan tugas tepat waktu, saya akan kasih dia nilai 90 hingga 100. Tapi kalau kurang atau terlambat nilai 5 misalkan, itu tidak dikasih penghargaan tapi ada hukuman. Penghargaannya tidak efektif, ya. Penghargaan merusak hubungan. Kadang-kadang kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Di tempat kita sehari-hari, kadang-kadang kita suka salah menilai siswa ya. Ada waktunya salah. Ternyata siswa yang mendapatkan nilai besar itu ternyata hasil dengan bekerjasama dengan temannya. Tapi kita memberikan ketidak-tertiban kita, bahkan kita memberikan penghargaan kepada anak yang justru temannya yang mengerjakan. Mungkin gitu ya. Yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas penghargaan matematika yang mungkin tadi bisa dijadikan sebagai contoh kreativitas. Ya, ketakutan dengan penghargaan ini bisa mengurangi kreativitas siswa karena merasa pengen dihargai. Jadi bukan saja buka, tapi ada yang tidak ketulusan atau ketidakseriusan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi dari dalam ketulusan. Next. Nah ini apresiasi atau pengakuan. Terkadang dengan kata-kata good job saja, jangan senang atau sesuatu hal kata-kata yang sederhana, wow, hebat, luar biasa. Saya bertemu dengan beberapa ibu yang hebat, padahal kita tidak merasa hebat, tapi karena sudah dikatakan hebat, tempat kita seperti itu. Jadi hanya dengan kata-kata saja kita sudah merasa diapresiasi, apalagi lebih dari itu. Kayaknya kata-kata dalam memberikan apresiasi pengakuan kalau diingatkan adalah ini ada kata ciumnya. Tadi pengakuan secara khusus, jadi itu pemberian. Yang kedua pengakuan secara pribadi, itu juga pemberian. Jadi pengakuan itu ada yang diberikan oleh kelompok orang atau organisasi, tapi juga ada yang secara pribadi. Yang kedua pengakuan kepada semua murid. Yang keempat pengakuan secara konsisten itu fokus pada proses. Jadi yang namanya apresiasi itu ada yang khusus di siswa memang dia luar biasa, tapi juga dari secara pribadi dan bahkan untuk agar tidak terjadi membeda-bedakan murid satu dengan yang lain, kita memberikan apresiasi untuk semangat. Wah hebat, kelas ini adalah kelas hebat yang pernah ibu temui. Kan malah jadi senang, gitu ya. Anggota segini kembali lebih jadi senang gitu. Oke, next. Contoh apresiasi pengakuan. Ini mulai dari kata pembukaan. Kemarin saya katakan, lalu nilai pendidikannya rasa empati ibu besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Biasanya kalau ada murid baru, kalau dilakukan dengan cara khusus, karena dia merasa nyaman di kelasnya. Saya menghargai nilai kebajikan
kebajikannya, kepedulianmu, lalu situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu membuat kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi mungkin ini adalah sambung menyambung dari kata-kata yang pembukanya ini, unsur nilai kebajikan ini, dan situasi yang dilakukan seperti tersebut. Oke, next. Nah, ini yang tadi didiskusikan oleh Ibu Wanita sebagai ODP, dan ini sebetulnya juga sangat penting tidak hanya Ibu Wanita, tapi juga ada satu pautnya dengan proses kesiswaan dan juga wanita ataupun guru. Ya, semua guru sebetulnya harus menguasai teori restitusi. Karena sekarang ini lagi ingat ya, restitusi ini lagi dibuat. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus menemukan orang lain. Jadi proses restitusi ini kadang-kadang kalau dulu ada anak yang salah, saya ini ya, sebelum saya tahu teori ini, justru kita menyalahkan anak, oh ini kamu, biasanya kamu gini. Ternyata itu tidak menimbulkan efek jerah, bahkan mendendam. Berarti itu dengan terlalu kita. Tapi dengan teori restitusi ini, anak selain dia introspeksi, tahu dan sadar dengan kesalahannya, dia bisa mencari jawabannya sendiri bahwa dia salah. Ya, next. Kasus yang satu ini adalah kasus yang pertama sering di luar kelas ketika jalan pembelajaran, dan kasus yang kedua tidak fokus sama pembelajaran. Jadi biasanya penyakit di semua sekolah, ya, mau tingkatan apapun, lalu juga datang, Bu, maaf saya permisi, saya suka bilang di absen itu cek, kalau di absen cek, mampu cek, jelas, permisi, mensa, jelas, nggak datang lagi. Ya, nanti nggak tahu kadang-kadang anak SMA itu sekarang sudah ada merokok ya. Mereka tuh misalkan ke masjid dan ada yang suka mengakui kayak gitu, dia pernah melihatnya. Nah ini kasus ini sering sekali ditemui di sekolah. Kalau ditanya, kenapa kamu permisi? Kenapa kamu tidak belajar? Mudah apa? Bahasanya kayak gitu. Saya mau ke kantin dulu, atau saya mau buang air kecil. Sedangkan di sekolah kita tuh kondisinya kamar mandinya jauh atau kurang memadai kamar mandinya, sehingga menjadi alasan untuk keluar dari sekolah mencari teman yang lebih jauh. Yang kedua, kasus tidak fokus saat pembelajaran itu gadget. Kadang-kadang walaupun dari awal sudah dibuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas, tapi pada kenyataannya mereka tidak konsisten. Hanya waktu 1 minggu pertama atau 2 minggu selanjutnya dia tidak fokus, dia tetap lihat HP. Bahkan dia senyum-senyum sendiri, main TikTok sendiri, sama sadar seperti itu ya. Jadi memang anak-anak sekarang itu tidak bisa terlepas dari gadget. Oke, next. Ini ada klasifikasi identitas gagal dan identitas sukses. Kenapa di klaster seperti ini? Ini untuk memudahkan kita untuk mempelajari hukuman dan konsekuensi atau restitusi. Tadi kalau untuk Cucu menjelaskan dua hal, hukuman dengan konsekuensi, mungkin dengan saya ditambah dengan restitusi. Kita amati kata-katanya, karena dengan kata-kata kita bisa respon sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman itu efeknya ada hal yang menyakitkan, statistik, ya, atau juga kadang-kadang tidak nyaman saat itu. Kalau ada anak yang itu 1 atau misalkan 10 jam. Kalau dulu waktu saya jadi siswa, anak itu 10 jamnya harus 10 seri. Kalau bisa seri nanti 10 dikali 10, 100. Padahal anak itu hitungnya 1, 2, 5, 7, 10, 20, gitu. Tapi kadang-kadang guru juga tidak ada. Masih ada sekolah mungkin sudah ada. Lalu sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Berarti ada sebuah akibatnya konsekuensi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau anak berbuat salah, dia hanya duduk
Misalkan adik, kamu terlambat ya? Iya bu, saya terlambat. Lalu kenapa kamu terlambat? Saya terlambat karena bangunnya kesiangan bu. Nah lalu kasih pilihan, baguskah itu buat kamu kalau kesiangan? Tidak bu. Terus untuk selanjutnya kamu akan kesiangan lagi? Tidak apa bu, saya akan usaha. Gimana caranya? Nanti saya akan minta ibu saya untuk membangunkan saya, dan gimana kalau misalnya kamunya susah bangun, mungkin saya nanti akan pasang alarm. Jadi dia terus diekspor. Jadi ada pilihan, ada indikasi untuk selalu menemukan cara. Jadi tidak langsung, hei adik kamu kesiangan, lagi kesiangan dan kesiangan terus. Dia nanti udah tahu kesiangan, dia udah bisa begitu, udah dia keluar dan kesal. Nah itu dia nanti harusnya diekspor dulu, ditanya itu kasih susu gitu. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya anak itu suka ingat kebaikan kita atau kebutuhan kita sepanjang jalan itu. Sama si ibu ini pernah di Indonesia. Saya pernah ketemu dengan anak, mungkin sekarang dia menjadi jualan di sebelah di yang di MP itu. Ternyata dia pernah saya karena dia tidak mengerjakan tugas. Setiap pertemuan tidak mengerjakan tugas, saya selalu suruh di depan dan dia jongkok sampai mendengarkan. Dia ketika ketemu, bu, emang kayaknya kita lagi, tapi ngapain sih? Dia ngomong sama ibu. Jadi sepanjang hayat apa yang kita lakukan dia tahu. Itu anak seperti itu. Nah ini efek daripada hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, sebetulnya yang tadi juga karena dia mengerjakan tugas, dia dukung, dia diberikan sanksi. Itu juga sebetulnya bagian dari konsekuensi. Kadang konsekuensi itu dengan hukuman beda tipis ya. Cuma bedanya mungkin ada dua pihak yang terlibat itu tadi kata Lucy. Ada dua pihak. Kalau hukuman dengan saya sebagai seorang guru, tapi kalau konsekuensinya ada tawaran dulu dengan siswa. Hampir nanti lebih bijaknya dari restitusi. Restitusi itu tidak ada belah pihak, tapi ada saling gitu. Kalau mau siswa begitu, mau saya begini, nanti ada pihak yang lain yang memutuskan. Ya. Contoh, Dino tersinggung dengan Anto gara-gara atau secara tidak sengaja dia menyinggung dengan perkataan yang kasar. Tiba-tiba Anto sampai merenggut bajunya dan kancingnya copot. Lalu dipanggil sama ribut, dia dipanggil lalu nanya, kenapa kamu Anto? Ibu ini Dino, kenapa kamu boleh kancingnya sampai copot? Itu pun Dino nanti apa ya namanya? Menarik baju saya dan kancing saya copot. Kenapa dia habis bu Anto menyinggung saya, dia berkata kasar pada saya. Terus kamu sekarang gimana? Kamu sebenarnya merasa salah. Ya bu, saya mengakui saya salah karena saya kelepasan sampai ke malam menjemput bajunya dan dia kancingnya copot. Terus sekarang kamu maunya gimana? Nanti biar saya ganti aja kancingnya bu. Gimana kamu atau setuju lah bu kalau diganti, lalu siapa yang masakin? Nanti kalau ibu saya marah kancing tidak ada, saya nggak mampu dimarahin sama ibu saya. Kalau gitu kamu maunya apa? Saya mau kancingnya terpasang. Ya udah itu, jadi artinya ada komunikasi. Nah lalu gurunya itu nanti menangani, ya udah kalau gitu kamu pasangin. Terus saya nggak bisa menjahit. Itu sih Pak Raja. Raja kan berkata bersama kamu latihan aja sama Pak Raja. Ya jadi terus jadi seorang guru itu tetap anak yang ngasih solusi dua-duanya, tapi belum juga mengalahkan. Itu aja sih. Oke, next. Maaf, Dengan kelas di
lanjut lah. Kayak ini mah capek. Oke, sekarang yang pindah kelas. Ini biasanya dalam pelajaran pertama, selain kesepakatan kelas, kita membagi kelas. Keyakinan sama keyakinan kelas sama kesepakatan, ternyata berbeda. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke munculnya nilai-nilai kebajikan. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan hewan adalah mengendali kendaraan roda dua ini satu pertanyaan. Ada yang tahu nggak? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa bantu? Mengapa tidak peraturan saja harus keyakinan kelas? Maka kita memberi peraturan dan semua. Dengan contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Jadi dengan pertanyaan yang di bawah nanti kita bisa menjawab mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Mungkin ini dua sisi yang berbeda. Kalau di atas tentang kelas, kalau di bawah kalau bagaimana kita dijawab. Boleh. Menurut saya ya, kalau misalnya peraturan atau kayak lebih sukarela gitu kalau misalnya ada kelas. Biasanya peraturan mah ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. Anak tuh ada yang menerima dan tidak menerima. Tapi kalau menurut saya ya menerima lebih dia sukarela dari diri dia. Tinggal dari Itu sih tadi. Luar biasa, betul sekali. Jadi saya pernah menariknya. Oke, next. good job. Jadi kesepakatan kelas. Jadi contoh dari kesepakatan kelas. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, aktif dalam pembelajaran, aktif. Biasanya di setiap sekolah, selesai kelas, awal-awal selalu kata-kata yang sering muncul ini. Kesepakatan kelas lainnya, Boleh bertanya mengenai kesepakatan kelas. Kalau misalkan kan saya di satuan pendidikannya di sekolah dasar ya, misalkan di kelas tinggi dan kelas bawah bisa disamaratakan ya. harus kalian Maksudnya kelas tinggi itu kalau pagi 6, kelas bawah, kelas atas kelas tinggi itu 6, kelas bawah 321. tidak bisa. Oh itu baru bisa tahu itu kalau Iya kan kita jawab, namun di stop. Dia bisa karena setiap kelas itu kan punya keyakinan sendiri. Kan sini setiap anak bebas untuk mengungkapkan pendapat, untuk mengungkapkan keyakinannya. Terus juga secara psikologis satu lingkungan kelas dengan kelasnya berbeda. Berarti usianya juga berbeda. Masa perkembangan, pertumbuhan dan kemungkinannya juga berbeda. Oke, next. Oke, ada mau minta langsung? tapi ini kasus yang tadi yang aku berantem dari tadi. Oke, silakan. Kan mungkin secara teori kan kita ini restitusi ini menginspirasi kita bisa secara tapi pada pelaksanaannya tuh misalkan si aktor yang tarik baju misalkan dia yang meja duluan sama yang ditarik baju itu misalkan nggak terima ada edit mah mungkin nggak verbal kalau fisika udah sampai ke badan soalnya ada yang terima sama tapi dia kan kayak misalkan anak itu remaja pada umumnya pak belum puas kalau ini tidak melakukan tindakan fisik yang sama gitu gimana kalau dari konsep restitusi untuk anak yang udah memang gimana belum ya kok ibu bagaimana misalkan kalau saya dulu gimana kalau dari konsep restitusi itu Kayaknya kalau itu pertanyaannya yang bagaimana, nanti kan itu masalahnya. Terus saya juga bisa aja kejadiannya itu dia udah mau balas. Cuma tidak diceritakan. Kalau hasilnya mungkin ketika dia menjawab, mungkin dia balas
lagi dan makanya saya mah belum puas, pokoknya mah pengen secara laki-laki gitu. Nah di sini berarti ada yang belum saya jelaskan nanti ke depan. Ada posisi saya sebagai manajer, kita dulu sebagai manajer, ada posisi sebagai kontrol, ada posisi sebagai teman, nanti macam-macam. Nanti ketika ada yang begitu posisi kita memposisikan dulu sebagai manajer. Artinya ada memang ada yang berbeda dulu, tidak bisa. Membebaskan keseluruhan kepada siswa. Iya, jadi memang ada dua posisi kontrol yang diperbolehkan oleh kita sebagai guru, ada sahabat, teman, manajer. Nanti kita buka slide dulu. Next. Kok di keyakinan kelas apa sudah selesai dulu atau masih ada perasaan? Ini peraturan TS keyakinan. Kayaknya 3 PK selalu kembalikan untuk peraturannya. Keyakinan kelas yang diambil adalah tanggung jawab. Dan belum dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas yang diambilnya menghormati orang lain untuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan untuk menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, peraturannya kalau keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau mengambilnya menghormati orang lain terus sabar. Menggunakan masker itu keyakinan kelasnya menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi kalau melihat dua bahasa itu, keyakinan kelas itu lebih bijak bahasanya. Jadi ada tubuh kalimat positif. Ya, muncul kalimat positif. Oke, gimana? Selanjutnya itu pengen bertanya tentang penggunaan dilarang menggunakan narkoba. Itu kan kalau di peran kafe kesannya kayak lebih spesifiknya coba kalau saya lihat. Tapi kalau di keyakinan kelas saya hanya sebatas kesehatan. Tidak jadi spesifiknya. Pokoknya mah anak yang penting sadar akan kesehatannya. Terus dari mana kita tahu kalau si bagian kesehatan itu misalkan si narkoba, kemudian jajan yang manis-manis, merokok itu masih dalam bagian dia harus meyakini tentang kesehatannya. Nah dari ini kan Bu kalau misalkan Maka mungkin dari teman-teman yang mungkin ada yang bisa menambahkan. Mungkin Bu kalau misalkan dari peraturan dan keyakinan itu kalau misalkan harus ditegakkan dijelaskan secara detail ini bisa harus berbeda. Jadi kalau misalkan keyakinan itu ada dengan kalimat sederhana yang penting ada makna positif. Untuk menjelaskan ke anaknya kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol atau manajer atau menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba atau narkotika itu akan ada dampak kesehatan gitu ya penjelasan. Oh, tapi bisa bukan termasuk kepada poin-poin. Jadi maksudnya teh maksudnya dijelasin di depan kelas tapi tidak spesifik masuk ke poin itu. Iya, kalau spesifik di poin langsung mungkin saya tadi itu kebesaran keyakinan kelasnya. Jadi si penggunaan aksa itu tidak secara tertulis Pak. Maksudnya kalau misalkan penggunaan aksa sih tidak tertulis kan dalam undang-undang tidak boleh digunakan. Bapak di dalam undang-undangnya kadang secara pelaksanaan makanya masih banyak yang menggunakan. Iya, kalau misalkan di luar kontrol sekolah itu tanggung jawab anak dengan lingkungan orang tua. Kalau misalkan menyalahgunakannya di lingkungan sekolah itu tanggung jawab. Oh, Bapak jadi kalau misalkan anak sering pakai, Bapak ini kayak maaf ya. Kalau misalkan anak sering pakai di lingkungan rumah, apakah tidak berpengaruh sih? Misalkan dia sering, dia mungkin sedang marah gitu ya penggunaan obat-obatan, kayak misalkan ada Lihex, ada satu lagi Mers. Kan biasanya anak juga banyak yang pakai gitu ya. Iya, tahu. Kalau misalkan pakainya di lingkungan sekolah, kata Bapak kan Yang itu banyak ini yang udah lingkungan sekolah itu juga ini apa ya? Siapa? Pak itu kan kata Bapak tadi bukan tanggung jawab
kalimat. Jadi ambil titiknya. Jadi kalau kita nggak bilang dengan narkoba, kalau kita mau menggunakan narkoba akan berpengaruh dengan kesehatan. Jadi ambil kesimpulannya sampainya. Kalau dia tadi bahasa itu hasil sejarah. Kalau dari bahasa itu jadi Bisa ya. Jadi kalau juga kalau misalkan harus mau anak dilakukan sekolah susah kan? Kayaknya jauh rumahnya. dulu sebelum kurikulum merdeka, kurikulum bukan KTS yang poin-poin, setiap satu poin toh detail banget dan itu tidak dipindahkan oleh anak-anak. Bahkan kita juga butuh atau mahasiswa tidak peduli itu poin kenapa karena saking panjang maka muncul seperti ini. Cuma ya, mungkin kalau komentar sekarang kalau sebelum waktu saya dulu sampai detail banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, apa kabar aja? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa ibu bantu ya? Jadi saya ingin bercerita kalau kemarin saya merasa tersinggung dengan perkataan salsa yang bilang kalau saya anaknya bukan kayak anak Indonesia karena saya belajar mata yang sipil. Terus dia bilang ke saya katanya saya kalau senyum matanya nggak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Thank you. I'm fine now. Thank you. Okay, for today we have two business class. Kita akan membuat sebuah peraturan, ya, tentang peraturan, tapi sekarang itu lebih bahasanya ke keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau yakin apa? Kalau udah percaya berarti mau ulang kali. Artinya kalau sudah keyakinan, kita udah punya keyakinan. Artinya kalau seperti iman ya, iman itu percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kelas itu kita percaya akan melaksanakan kesepakatan ini. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu kesepakatan yang kita buat antara guru dengan kalian. Ya. Dan keyakinan ini akan berlaku untuk sekolah dan juga kelas. Jadi cari kalian bikin kata-kata, tapi satu hindari kata tidak, yang kedua hindari kata jangan. Terus kata-katanya jangan terlalu panjang, sederhana, simpel, tapi mudah dipahami. Jadi nggak misalkan jalannya tidak seperti kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas dengan peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Misalkan saling menghormati satu dengan lain, satu dengan yang lain. Artinya saling menghormatinya bisa ibu dengan guru dengan siswa, bisa dengan siswa anak siswa. Jadi itu mencakup feedback, gitu ya. Oke. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, memperoleh dan memperoleh, mari kita belajar. Oke, next slide first. Before we start, let's pray together. Pray together. Feelings, say greeting. Okay. I want to divide this part. Ini nanti dibagi. It's different. The boy, the purple is the boy, and for the woman, colorful. Yeah. One people, one seat, and one uniqueness of class. Jadi satu orang satu kata. Okay. Hindari kata tidak dan hindari kata jangan. Ya.
poinnya ke kelompok ya. Ya. Pause dulu. Silakan kelompok 1 untuk menyimpan tulisannya di papan tulis. Satu-satu aja, nggak usah ngabring-ngabring, duaan-duaan lah. Atau tigaan-tigaan juga boleh. Ke bawah, nyusunnya ke bawah. Jadi saya ingin bercerita kalau kemarin saya merasa tersinggung dengan perkataan saya yang bilang kalau saya
kamu juga kan mungkin perkataan kamu yang kayak gitu, seharusnya kamu kalau mau marah ke orang atau punya masalah ke orang harusnya langsung bilang aja, jangan di SW jadinya ada yang tersinggung kayak gini. Ya karena mungkin kamu yang banyak jadi otomatisnya kalau juga jadi kebawa. Ya udah, aku minta maaf ya. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah mulai sekarang aman lagi ya, jangan sampai diulangi lagi. Jadi ibu katakan ke depannya kalau ada masalah jangan di SP, tadi betul kata Ajeng. Tapi coba konfirmasi orangnya langsung. Tapi kalau tidak jadi minta guru ataupun yang percaya untuk mengkomunikasikannya. Terus juga kan yang namanya WA itu tolong diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, apakah itu kegiatan atau itu yang sifatnya nasihat, bukan yang sendiri ataupun yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Susanti SPDMM, Kepala SMK Muhammadiyah Majalaya Kabupaten Bandung. Saya sangat mengapresiasi adanya diseminasi budaya positif. Semoga setelah ini budaya positif di lingkungan sekolah kita semakin meningkat. Sukses terus untuk para calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Emma dan Ibu Cucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang terakhir ya, sebagai pimpinan kelas dan juga organisasi dari paparan pertama dan kedua juga ketiga saya menyampaikan tentang kesimpulan. Poin yang pertama, jika guru telah melakukan kritikan dan diskusi dan memposisikan diri sebagai manajer, maka budaya positif di lingkungan sekolah dapat bersifat sehingga dapat membuka motivasi hidup siswa. Lalu poin yang kedua, jika budaya positif telah budaya di lingkungan sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang studi. Dah, Bu. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Sebagai akhir dari pertemuan ini, mari kita serahkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saiful Mila sebagai Wakasek Kesiswaan sekaligus rekan dari Ibu Emma Saimilina. Budaya yang positif kemarin yang dipresentasikan sangat baik, sangat bermanfaat. Semoga setelah ini kita bisa mengaplikasikannya di sekolah secara konsisten dan terus menerus. Dan Ibu Emma semangat terus, semoga bisa menginspirasi guru-guru yang lain khususnya yang berada di SMK Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konita Nur Faizah. Saya guru BK di SMK Muhammadiyah Majalaya, sekaligus rekan kerja dari Bu Emma Saimilina. Pemaparan materi yang telah disampaikan sangat insightful, terlebih mengenai disiplin positif. Karena penggunaan hukuman di era sekarang ini bukan hal yang pantas untuk dijadikan sebagai metode untuk mendidik atau mendisiplinkan peserta didik. Tapi supaya sadar akan disiplin, tapi kesadaran pribadi untuk memiliki sifat yang disiplin merupakan cita-cita kami, guru BK pastinya. Bukan hukuman-hukuman yang membuat peserta didik takut dan trauma, melainkan kesadaran individu akan hal yang baik dan berguna untuk dirinya sendiri. Selain dari menghilangkan hukuman-hukuman fisik yang belum tentu berdaya guna dan ramah untuk mental, penjelasan materi mengenai segitiga restitusi juga sangat jelas dan apik disampaikan oleh tim. Di lain sisi, kita juga bisa mengetahui efek dari hukuman untuk anak, tapi juga kita dipaparkan solusinya. Bagaimana mengaplikasikan segitiga restitusi dalam studi kasus dengan
contoh kasus yang biasa terjadi di SMK Muhammadiyah Majalaya. Semoga Ibu saya Melina dan tim CGP yang sudah memaparkan materi, ilmu yang telah disampaikan menjadi pahala jariah dan sukses, semakin inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.